Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Yang terhormat Bapak Dr. Mukhlis Sidqi MA selaku dosen pengampu mata kuliah Tafsir Tahlili. Perkenalkan, nama saya Syahriyatul Maghfirah, mahasiswi semester 5 program studi Ilmu Al-Quran Tafsir Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan salah satu materi dari mata kuliah Tafsir Tahlili yang diampu oleh Bapak Dr. Mukhlis Sidqi rahimahullah sebagai tugas ujian tengah semester 5. Adapun tema yang saya ambil adalah penafsiran tahlili pada makro Quran surat Al-Baqarah ayat 67 sampai 74 tentang penyembelihan sapi. Langsung saja kita masuk pada ayat pertama dari makro kisah penyembelihan sapi ini, yaitu ayat 67. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Nah, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, Allah memerintahkan kamu agar menyembelih seekor sapi betina. Jadi kisah ini bermula karena terjadi suatu kasus pembunuhan yang belum diketahui siapa pembunuhnya. Ini di kalangan Bani Israel pada zaman Nabi Musa. Nah, kemudian orang-orang Bani Israel saling tuduh satu sama lain hingga terjadi keributan di antara mereka. Maka untuk menyelesaikan kasus tersebut, mereka minta kepada Nabi Musa untuk memohonkan kepada Allah agar Allah dapat memberitahukan siapa pembunuhnya. Oleh karena itu turunlah ayat ini. Dan Nabi Musa memerintahkan menyembelih seekor sapi atas perintah Allah. Kemudian lanjutan dari ayat tadi, qalu atattakhiduna huzwa. Perintah itu hanya mereka anggap sebagai lelucon dan hanya mempermainkan saja. Nah, dalam kalimat ini ada kata huzwa yang berarti ejekan atau olok-olok. Mereka menganggap perintah menyembelih sapi ini hanya menjadikan mereka sebagai bahan tertawaan saja. Selanjutnya redaksi ayat masih di dalam ayat 67. Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Nabi Musa berkata, aku berlindung kepada Allah agar tidak menjadi orang-orang yang bodoh. Nah, dengan jawaban tersebut Nabi Musa telah menjelaskan bahwa dia sedang tidak bergurau dan memberi perintah main-main. Sebab memberi perintah hanya untuk bersenda gurau bukanlah perbuatan orang yang berakal budi, melainkan perbuatan orang yang bodoh. Selanjutnya ayat 68. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wa la bikrun 'awanun baina dzalik. Fa'alu ma tu'marun. Mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu. Nah, pada redaksi ayat ini mulai terlihat kesombongan dan cara mereka bertanya yang sebenarnya hanya telah mempersulit diri mereka sendiri. Nah, kemudian Nabi Musa menjawab, qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wa la bikrun 'awanun baina dzalik. Allah berfirman bahwa sapi betina itu sapi yang tidak tua dan tidak muda, tetapi pertengahan antara itu. Nah, jadi di sini disebutkan ciri pertama tentang sapi itu yang usianya pertengahan antara usia tua dan usia muda. Fa'alu ma tu'marun. Maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Nabi Musa memerintahkan mereka supaya segera melaksanakan perintah tersebut dengan maksud agar mereka tidak bertanya lagi. Tapi mereka tidak mau mengerti dan masih bertanya terus. Ayat selanjutnya, ayat 69. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha tasurrun nadhirin. Qalu ud'u lana rabbak. Mereka berkata, serulah Tuhanmu agar dia menjelaskan kepada kami
yubayyin lana ma launuha, menjelaskan bagaimana warnanya, warna sapi itu. Nah, ini pertanyaan kedua Bani Israel mengenai tentang warnanya. Kemudian Nabi Musa menjawab, qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha tasurrun nadhiriin. Allah berfirman bahwa sapi itu adalah sapi betina yang kuning tua atau yang warnanya pekat, yang menyenangkan orang-orang yang memandangnya. Jawaban Nabi Musa ini mempergandakan kesulitan mereka. Padahal tadi sudah diperintahkan agar perintah itu segera dilaksanakan. Tetapi karena mereka hendak menunjukkan bahwa mereka orang yang ahli bertanya semua, sekarang mereka meminta penjelasan lebih, yaitu mengenai warnanya. Dan telah dijawab oleh Nabi Musa, hendaklah kuningnya, bukan yang sembarang kuning. Jadi kuningnya itu yang kuning tua, kuning kemilau, dan setiap mata yang memandangnya itu senang. Selanjutnya ayat 70. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqarata syabaha 'alaina wa inna insya'allahu lamuhtadun. Mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu, karena sesungguhnya sapi itu belum jelas bagi kami, dan jika Allah menghendaki, niscaya kami mendapat petunjuk. Pada ayat ini menunjukkan permintaan tambahan keterangan dari keterangan yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu mengenai usia dan warna sapi tersebut. Nah, mereka beralasan bahwa ciri-ciri yang tadi sudah disebutkan masih membingungkan. Ketidaktahuan mereka mengenai ciri-ciri sapi betina adalah karena kebodohan mereka sendiri. Mereka menanyakan hal yang membuat mereka bertambah sulit. Kemudian dalam hadis disebutkan bahwa sekiranya mereka tidak mengucapkan insya Allah ini, niscaya mereka tidak akan dapat melaksanakan perintah tersebut. Selanjutnya pada ayat 71, qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dhalulun tusirul arda wa la tasqil harth musallamatun la syiyata fiha. Dia Musa menjawab, Allah berfirman, sapi itu adalah sapi yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah dan tidak pula dipakai untuk mengairi tanaman, sehat dan tidak ada belang. Nah, dengan jawaban Nabi Musa yang seperti ini, bertambah kesukaran mencari sapi betina yang tidak muda lagi, belum tua, yang kuning keemasan warnanya, dan belum pernah dipakai untuk menarik bajak dan mengairi sawah. Nah, kalimat tusirul ard, kalimat ini menjadikan sifat bagi la zalulun, yaitu yang tidak pernah dipakai untuk bekerja, atau la taskil hars, yaitu membajak sawah, dan musallamatul la syiyata fiha, dan tidak ada cacat, tidak ada luka atau tidak ada luka dan tidak ada belangnya. Jadi benar-benar seekor sapi pingitan. Nah, tapi mereka bangga atas jawaban terakhir itu dan berkata, qalul ana ji'ta bil haqqi fadadahuha wa ma kadu yaf'alun. Mereka berkata, nah sekarang barulah engkau menerangkan hal yang sebenarnya. Kata al-an, kata sekarang yang mereka katakan merupakan bentuk penghinaan terhadap Nabi Musa dan menganggap bahwa Nabi Musa itu lamban. Nah, mereka berkata, kalau begitu barulah kami percaya bahwa engkau sungguh seorang Nabi yang diutus Allah membawa kebenaran. Lalu mereka mencari sapi tersebut dan kebetulan ditemukan pada seorang anak muda yang berbakti kepada ibunya. Lalu mereka beli dengan emas sepenuh bungkusan yang terbuat dari kulit sapi itu. Kemudian mereka menyembelihnya. Wa ma kadu yaf'alun, dan nyaris mereka tidak melaksanakan perintah itu karena sukarnya mencari sapi tersebut dan mahalnya harga sapi tersebut.
Ayat selanjutnya, wa idh qataltum nafsan fadara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Dan ingatlah ketika kamu membunuh seseorang, lalu kamu tuduh-menuduh tentang itu. Fadara'tum adalah asalnya dari fatadara'tum. Nah, lalu huruf ta itu diidghamkan pada huruf dal yang berarti bertengkar atau dan saling menuduh. Dan ketika seseorang di antara kalian membunuh jiwa yang tidak berdosa, kemudian kalian saling menuduh tentang siapa pembunuhnya karena si pembunuh tidak mengakui perbuatannya, Allahu mukhrijum ma kuntum taktumun, tetapi Allah menyingkapkan apa yang kamu sembunyikan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkehendak memperlihatkan tanda kebenaran Rasulnya. Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih seekor sapi betina, dan Allah akan menghidupkan kembali mayat yang telah dibunuh tadi untuk memberitahu siapa pelaku yang sebenarnya melalui mukjizat tersebut. Melalui mukjizat tersebut, Allah menyingkapkan bukti yang telah disamarkan oleh si pembunuh dan yang disembunyikan oleh saksi. Ayat selanjutnya adalah ayat 73. Faqulna idribuhu bi ba'dihha kadzalika yuhyillahu al-mauta. Lalu kami berfirman, pukullah mayat itu dengan bagian dari sapi itu. Demikianlah Allah menghidupkan orang yang telah mati. Jadi orang Bani Israel melakukan pemukulan terhadap orang yang terbunuh dengan sebagian anggota badan sapi bagian mana saja yang telah mereka sembelih tadi. Nah, setelah mereka memukulnya, Allah menghidupkan mayit tersebut, lalu si mayit memberitahu mereka pembunuh yang sebenarnya. Wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Dan dia memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaannya agar kamu mengerti dan merenungkannya sehingga mengerti dan mengimani Allah yang kuasa menghidupkan seorang manusia yang telah meninggal, juga sanggup menghidupkan berjuta-juta manusia lainnya. Ayat terakhir, ayat 74. Summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma' wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Walaupun kaum Yahudi telah menyaksikan tanda-tanda kekuasaan Allah seperti peristiwa setelah dihidupkannya orang yang telah mati, keluarnya 12 mata air dari batu dan yang lainnya, hati mereka tetap keras dan menolak kebenaran. Kekerasan hati mereka ini diibaratkan seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar, lalu keluarlah air daripadanya. Padahal di antara batu-batu itu sesungguhnya ada yang mengalirkan anak-anak sungai, dan di antaranya pula ada yang terbelah lalu mengeluarkan air. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma'. Ya, asalnya yashaqqaqu, asal katanya adalah yatashaqqaqu. Lalu huruf ta diidghamkan pada huruf shin hingga menjadi yashaqqaqu. Yang artinya di antaranya ada pula yang jatuh meluncur dari atas ke bawah. Min khash wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah, karena takut kepada Allah. Nah, di sini dibandingkan dengan keadaan Bani Israel saat itu, sebaliknya hati mereka tidak terpengaruh karenanya, serta tidak pula menjadi lunak ataupun tunduk kepada Allah. Meskipun begitu, Allah akan senantiasa mengingat dan menghitung amal-amal perbuatan mereka, lalu kelak mereka akan dibalas dengan setimpal. Ini mengandung ancaman yang sangat keras, sebab firman Allah mencakup semua perbuatan baik yang kecil maupun yang besar. Kemudian munasabah Quran surat Al-Baqarah dengan ayat sebelumnya, ini ada memiliki
hubungannya. Jadi pada ayat sebelumnya ini disebutkan beberapa kedurhakaan orang-orang dari Bani Israel, yaitu yang diantaranya pada ayat 61, kaum Bani Israel ini melawan para nabi, membangkang para rasul, dan berlambat-lambat dalam melaksanakan perintah Allah. Itu kedurhakaan yang disebutkan pada ayat 61. Kemudian pada ayat 63 sampai 64 mereka melanggar perjanjian. Kemudian pada ayat 65 mereka melanggar peraturan di hari Sabtu. Nah, adapun dengan ayat sesudahnya, munasabah dengan ayat sesudahnya, ini menerangkan keadaan Bani Israel secara keseluruhan, yang selalu sudah diberi kemudahan tapi tidak meluluhkan hati mereka, melainkan menjadi semakin keras. Yang tadi sudah disebutkan, diibaratkan seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Kontekstualisasi ayat Al-Baqarah ayat 67 sampai 74 dengan kondisi sekarang. Yang pertama pada ayat 67 sampai 71, yang di sini menyebutkan faedah ayatnya adalah hati kaum Yahudi yang keras, perbuatan mereka yang meragukan perintah Allah dan mencecar Nabi dengan banyak pertanyaan. Namun fakta lapangannya, kaum Yahudi saat ini memang melanggar peraturan Allah. Nah, kemudian faedah ayatnya, sikap ekstrim dalam beragama tidaklah terpuji, yaitu bertanya tentang sesuatu yang Allah diamkan. Nah, kemudian sifat malas kaum Yahudi dan menunda pekerjaannya itu terlihat pada ayat 67 sampai 71. Namun fakta lapangannya, banyak ilmuwan yang berketurunan Yahudi seperti Albert Einstein, co-founder Google, Sergey Brin, dan CEO Microsoft Steve Ballmer. Kemudian pada ayat 73 sampai 74, yaitu faedahnya adalah kerasnya hati kaum Yahudi, terutama Zionis Israel. Nah, dan fakta lapangannya, mereka merupakan pelaku kejahatan besar dan berhasil menewaskan 41.495 sejak Oktober 2024. Ini terakhir dihitung pada bulan Oktober, pada 28 September 2024. Jadi kesimpulannya, munasabah pada ayat-ayat ini berasal dari ayat sebelum dan sesudahnya, dan semuanya membahas sifat kaum Yahudi, sifat durhaka kaum Yahudi. Ayat ini turun dengan latar belakang adanya kisah pembunuhan pada Bani Israel dan peradilan yang ditegakkan pada saat itu. Sifat-sifat kaum Yahudi yang terpampang jelas di hadapan mata, jangan sampai umat muslim lengah dan menjadikannya sebagai kawan. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaklumi dan dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.